Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kito hari ini masih membahas mengenai penyakit lupus. Kita kembali ke Dokter Elsa dulu nih. Nah, Dokter Elsa tadi kan di data juga ada menyertakan data kemungkinan kematian. Itu data kemungkinan untuk kematian itu besar memang di gejala atau fase yang sudah berkelanjutan atau yang belum, Dokter? Iya. Jadi kalau kita bicara angka kematian pada SLE ini memang paling banyak pada orang-orang yang diagnosanya SLE tapi dia sudah fase yang tahap lanjutan atau yang sudah mengenai organ-organ lainnya, organ vital. Artinya sudah ada komplikasi seperti itu ya. Itu yang paling banyak menyebabkan kematian. Karena kalau pada pasien-pasien yang sudah awal deteksinya sudah lebih awal, penanganannya lebih awal, dianya biasanya akan lebih terkontrol dan dianya tidak sampai ke komplikasi dan angka kematiannya itu juga cukup rendah seperti itu ya. Tapi yang terkontrol pun harus terus rutin minum atau konsumsi obat, Dokter? Benar, jadi memang dianya itu kalau sakit lupus ini bisa dibilang dia long treatment sama long evaluation. Seperti itu ya. Jadi dia pengobatannya memang cukup memakan waktu yang lama dan juga evaluasinya juga cukup waktu lama. Jadi bisa dibilang selain dia mengkonsumsi obat, nanti dia ada evaluasinya. Misalnya dalam jangka waktu sebulan akan diberikan obat dengan dosis sekian, obatnya ini seperti itu ya. Nah nanti di bulan berikutnya akan dia lakukan evaluasi mulai dari cek pemeriksaan penunjangnya, misalnya mungkin gold standarnya misalnya tes ANA atau anti dsDNA seperti itu ya. Terus akan dilihat gejala klinisnya. Kalau memang sudah ada perbaikan seperti itu kan nanti akan obat yang sudah diberikan dari awal akan di tapering off, akan dikurangi dosisnya. Tetapi untuk yang orang-orang SLE ini dia obatnya tidak bisa langsung di stop seperti itu ya. Misalnya manifestasinya sudah hilang semua, dia sudah sembuh, tidak langsung di stop, tapi namanya adalah tapering off. Dia akan dosisnya akan perlahan akan diturunkan sampai benar-benar manifestasinya hilang seperti itu. Artinya ada ketergantungan dengan obat ya, Dokter ya? Benar, bukan ketergantungan tapi obatnya sebagai pengontrolnya seperti itu. Oke. Kita akan dilanjutkan oleh Dokter Bella. Nah, tadi dengar beritanya juga dari Dokter Bella kemarin ada pasien yang mengalami lupus ya, Dokter ya? Iya betul. Jadi waktu aku di rumah sakit itu memang ada pasien yang dia itu terdiagnosis lupus. Padahal dia datang itu dengan gejalanya hanya muntah-muntah, demam, terus dia penurunan berat badan, sama rambutnya rontok gitu awalnya. Tapi waktu kita periksa kenapa udah dikasih obat gitu ya, didiagnosisnya ini adalah demam tipes awal-awalnya. Karena dia ada demam, terus naik turun, muntah-muntah gitu ya. Setelah itu barulah dicek nih tadi yang anates itu, dsDNA juga. Ternyata memang pasiennya itu malah sudah tertegak nih, diagnosisnya malah jadi SLE gitu. Jadi emang manifestasi yang ditimbulkan dari penyakit lupus ini sendiri itu sangat mirip sama penyakit-penyakit yang lain gitu. Tapi memang pada lupus waktu diberi pengobatan penyakit utamanya itu dia kayak kok nggak ada perubahan gitu, ada gejala baru lagi, ada nambah lagi gejala, jadi nyeri sendi, jadi rambutnya semakin rontok, terus nampak kemerah-kemerahan gitu. Jadi dia makanya 1000 wajah tadi ya, sama banget mirip sama penyakit yang lain kayak gitu. Bahkan mungkin dokter pun atau tenaga medis kesulitan untuk mendiagnosa ya, Dokter ya? Ya, pada tahap awal biasanya kita masih mendiagnosa penyakit yang kita temuin, yang kita lihat pada saat pertama kali gitu. Waktu anamnesis pertama, tanya ke pasiennya apa keluhan dia datang, kita akan mengobati itu. Nah, makanya itu perlu pemeriksaan lanjutan sebenarnya untuk menegakkan si lupus ini sendiri gitu. Oke, Dokter. Silakan dilanjutkan, Dokter Bella. Oke, jadi tadi udah dijelasin sebenarnya ya faktor risiko lupus, penyebabnya sendiri masih belum diketahui nih, tapi ada faktor genetik yang biasanya tuh dia berperan penting di sini.
Terus juga dari faktor lingkungan itu salah satunya adalah sinar UV dan sinar dari matahari atau sinar paparan matahari yang terus-terusan seperti itu. Terus juga faktor stres. Jadi faktor stres sendiri itu juga termasuk dari dapat meningkatkan resiko pasien untuk terkena lupus. Ada juga penggunaan dari obat-obatan. Biasanya pasien itu disuruh minum obat rutin gitu ya. Ada obat-obatan TBC biasanya yang suka menyebabkan, atau antibiotik tadi yang sudah dijelaskan sama Dokter Else. Pasiennya minum itu terlalu panjang, itu bisa juga menyebabkan lupus, atau emang dia putus berhenti tiba-tiba. Itu juga bisa karena tadi tubuhnya sudah menyesuaikan minum obat, sudah bagus, tiba-tiba pasiennya berhentikan obatnya itu tiba-tiba. Jadi perlawanan untuk imunnya melawan malah menyerang balik nih ke tubuh seperti itu. Atau ada juga pasien-pasien dengan obat yang minum obat anti kejang gitu ya. Nah, ada juga dari faktor hormonal. Jadi, perempuan itu lebih sering terkena penyakit lupus dibandingkan dengan laki-laki karena dari faktor hormonalnya perempuan sendiri, seperti itu. Dan meningkatnya angka pertumbuhan dari penyakit lupus ini juga meningkat pada sebelum periode menstruasi atau selama masa kehamilan. Jadi makanya tadi juga ada neonatal lupus, itu juga ada dari ibunya pada saat ibunya hamil, itu juga bisa menjadi pencetusnya anaknya jadi lupus tadi, kayak gitu ya. Untuk hormonal sendiri ada penelitian yang bilang bahwa ini hormonnya itu adalah estrogen dan juga prolaktin yang dapat menjadi pencetus dari penyakit lupus itu sendiri, kayak gitu. Makanya si perempuan karena punya estrogen yang lebih banyak dibanding laki-laki, makanya perempuan itu lebih banyak terkena penyakit lupus. Apa ini tergantung juga dengan rentan usia, dokter? Kalau rentang usia sebenarnya sama aja ya, dari perempuan maupun laki-laki sama, cuman kalau faktor risiko perempuannya itu lebih tinggi gitu. Oke, selanjutnya slide selanjutnya untuk dari ini sih gejalanya tadi ya. Jadi gejala dari penyakit lupus itu sendiri sama, mirip banget sama penyakit-penyakit lain yang 1000 wajah itu gitu ya. Bisa menyerang semua organ termasuk dari kepala sampai ke bawah. Yang paling banyak itu memang dari sendi yang saya dijelaskan tadi. Terus kedua adalah gejala demam-demam, tapi demamnya tuh naik turunnya nggak sembuh-sembuh. Itu juga bisa. Kenapa ya kok demam terus, udah diobatin pakai obat demam sembuh, terus nanti demam lagi gitu. Terus juga ada penurunan dari berat badan, terus juga kebotakan. Karena kenapa bisa jadi kebotakan? Karena dia awalnya itu dari rambutnya rontok terus nih, rontok banyak, dan yang paling ciri khasnya kalau emang dia udah terdapat lupus ini tuh yang tadi malaras itu atau butterfly rash ya. Jadi ada kemerahan di kedua pipi sampai ke hidung, bener-bener kayak bentuk kupu-kupu kayak gitu. Untuk yang sendi tadi, dia sakitnya terasa ngilu atau terasa panas atau bagaimana, dok? Lebih ke nyeri biasanya. Jadi nyerinya itu tuh bener-bener di sendi-sendi yang besar ya, atau sendi-sendi kecil juga bisa. Jadi dia tuh nyeri sendi yang udah diobatin masih timbul aja, masih terus menerus kayak gitu. Jadi sendi yang lebih ke arah nyeri, nggak ke nyeri gitu ya, bukan? Kadang bisa disertai sampai bengkak juga ada. Ada yang sampai ya, bengkak sendi, juga. iya gitu. Nah, dokter tadi kan kalau untuk faktor lingkungan ya, di Provinsi Bengkulu sendiri kan kita terkenal dengan panas ya, pantai. Dan kalau dari dokter Bella sendiri, seberapa sering menemui pasien penyakit lupus di Provinsi Bengkulu yang diakibatkan mungkin dari faktor lingkungan yang panas, sinar UV, dan kurangnya edukasi mengenai perlindungan, sunscreen, dan lain sebagainya, dokter? Iya, jadi salah satu penyebabnya tadi kan adalah paparan sinar UV yang terus-menerus nih gitu ya. Kalau di kasus yang aku temuin, untuk kalau hanya penyebabnya dari sinar UV aja sendiri tuh dia ini sebenarnya jadi kayak multifaktor gitu ya, nggak berdiri satu gitu. Iya, yang paling penting itu adalah autoimun. Jadi sebenarnya dirinya dia sendiri itu yang menyebabkan imunnya itu menyerang diri sendiri gitu.
tapi faktor resikonya tadi ada sinar UV. Makanya dibilangnya itu adalah multifaktorial juga dari yang lain seperti itu ya. Kalau misalnya SLE di Bengkulu lumayan ada kasusnya, dan juga emang penting untuk kita, apalagi kita kan di Bengkulu yang panas gitu ya, untuk edukasi ke pasiennya emang pakai tabir surya atau sunscreen seperti itu. Terus juga penggunaan sunscreennya itu kalau misalnya berapa jam gitu juga dikasih tahu. Dan pasien-pasien yang memang sudah diagnosis SLE pun itu juga tetap harus pakai sunscreen untuk menghindari dari parahnya atau memperberat dari penyakitnya. Oke dokter, kita harus jeda terlebih dahulu. Nah pemirsa, semakin menarik tema kita hari ini, tapi jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan, tetap saksikan Dokter Kito.